Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang hendak kamu dustakan? Ketika hati mulai bercahaya, ketika jiwa mulai merasakan, ketika akal telah silau dengan pancaran nurnya, di saat itulah lidah akan terasa keluh. Man arafallahu kalla lisanuhu. Segenap perasaan di hati lenyap entah kemana. Bahkan raga ini hampir-hampir tidak berdaya. Tatkala jiwa telah gaib di dalam kegaiban Tuhannya, samudra ahadiyah Allah Ta'ala telah menghanyutkan dirinya, menghempaskan batinnya pada karang-karang kerinduan dan membawanya kepada sebuah pulau keikhlasan yang paling tertinggi. Bagi mereka yang telah sampai kepada keikhlasan yang tertinggi itu, telah melepaskan segala sesuatunya, apa saja, baik itu dirinya sendiri, zahir dan batin. Pandangan syuhudnya hanyalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pandangan yang tiada jarak dan tiada antaranya lagi, telah dilewatinya tempat-tempat persinggahan jiwa, kemudian persinggahan ruhani, sampai kepada persinggahan ruh idhofi. Baginya, sesuatu yang berpasangan telah lenyap dari pengetahuan dirinya. Tiada lagi kata serba dua, apalagi banyak pada pandangan batinnya. Bahkan, seorang mursyid pun yang menyampaikan dirinya kepada Tuhannya pun sudah tidak terpandang lagi. Baginya, mursyid dan murid itu satu. Yang dikatakan mursyid, itulah murid. Dan yang dikatakan murid, itulah mursyid. Batinnya satu dengan mursyidnya, sehingga dia juga yang disebut mursyid, dan dia jugalah yang disebut dengan murid. Jika mursyid dan murid sudah satu dalam pandangan batinnya, lalu di manakah mursyid dan di manakah murid? Tapi tentu saja, jika sudah satu meliputi, maka tidak ada lagi mursyid dan tidak ada lagi murid. Yang ada hanyalah penguasa yang menguasai mursyid dan juga murid. Dialah Allahu Rabbul Alamin. Itulah makom keikhlasan tertinggi, di mana pada makom itu ia tidak lagi terikat oleh apapun, tidak membangga-banggakan akan sesuatu lagi. Kemerdekaan dan kemandirian bersama Tuhannya telah mengisi kekosongan jiwanya, sehingga kemana saja ia pergi, di mana saja ia berada, tidak ada yang ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi di setiap gerak dan juga diamnya. Allah telah mendudukan ia pada posisi Darakatul Qudrat, karena ia telah berhasil melewati tahapan keakuan dirinya. Darakatul Qudrat adalah ibarat halaman istana kerajaan Allah. Jika keakuan dirinya saja sudah lenyap atau fana dari pandangannya, bukankah segala apapun yang di luar dari dirinya juga akan lenyap? Apabila mereka yang mengaku telah benar-benar sampai kepada Tuhannya, tentu sudah seharusnya
ia tidak lagi bersandar kepada segala sesuatu yang selain Allah. Jika ia masih bersandar akan segala sesuatu yang selain Allah, sedangkan ia menyatakan telah sampai kepada makom Rabbani, maka sesungguhnya ia belum sampai dengan sebenar-benarnya sampai. Pada saat itu, ia masih sampai sebatas ilmu dan rasa, tetapi belum lagi sampai kepada yang punya ilmu dan yang punya rasa. Di dalam perjalanan ilmu makrifatullah, dimulai dengan mengenal akan diri sendiri. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Sebab diri yang dikatakan sebenar-benarnya diri, yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhannya. Tentu, bagi mereka yang sudah paham tentang ilmu makrifat, mereka telah mengetahui diri yang harus mereka kenal. Setiap orang yang berada di dalam lingkaran ilmu makrifatullah merujuk kepada sumber pengetahuan Allah, sumber hakikatullah yang disebut dengan Nur Muhammad. Sebagaimana dalil yang telah difahami oleh mereka yang telah berpaham makrifat, bahwa Nur Muhammad itu adalah awal dari segala sesuatu. Dengan nur itu, maka terciptalah seluruh sekalian alam beserta isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah telah menjadikan akan ruhku daripada zatnya, sedangkan sekalian alam beserta isinya terbit daripada nurku, Nur Muhammad. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, sesungguhnya aku adalah bapak sekalian ruh, dan Adam adalah bapak dari sekalian jasad. Hakikat Nur Muhammad itu tidak hanya ada pada satu diri saja, melainkan ada pada setiap yang maujud, sehingga ia tidak terbatas bagi Nur Muhammad, melainkan ia meliputi sekalian alam termasuk pada diri kita ini. Jika kita telah mengenal Allah melalui nurnya yang ada pada diri kita, akan tetapi mereka yang telah kenal akan dirinya, sayangnya masih banyak yang tidak menyadari bahwasanya apa yang telah dilaluinya atau diketahuinya itu masih sebatas kulit dalam pandangan para arifilah, karena pada pandangannya itu masih belum terputus. Karena diri yang banyak diketahui oleh sebagian penuntut ilmu makrifatullah itu masih terbatas kepada diri yang ada pada dirinya sendiri, dan ada juga masih terbatas pada pandangannya kepada orang yang ia istimewakan dan juga ia agungkan. Sedangkan makrifat yang sebenarnya dan sesempurna-sempurnanya adalah makrifat yang universal, tidak ada batasannya, dan tidak terbatasi oleh diri sendiri maupun orang-orang tertentu saja. Misalnya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, syekhnya, ataupun mursyidnya. Jadi sesungguhnya, mereka masih terhijab oleh yang sesuatu yang dipandangnya. Rumus daripada makrifatullah yang sebenarnya itu universal, meliputi segala sesuatu. Syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, sampai putus kepada syuhudul wahdah fil wahdah. Di sini saya tegaskan bahwa seseorang yang mengenal Allah sebatas pandangan kepada dirinya sendiri
atau orang tertentu saja yang ia istimewakan dan ia agungkan. Maka mereka mengenal Allah masih sebatas kulit dari pemahaman ilmu makrifatullah yang sesungguhnya. Jika demikian, bagaimana mungkin ia akan sampai kepada keikhlasan tertinggi? Dan bagaimana mungkin ia mengatakan telah bertemu dengan Allah, sedangkan di halaman istana Allah saja, Darkatul Qudrat, ia belum memasukinya karena masih tertinding atau masih terhijab pandangannya dari sesuatu selain Allah, hakul hakiki. Jadi, jika Anda benar-benar ingin menjumpai Allah dan bertemu dengan Allah, maka lepaskanlah pandangan hatimu dari sesuatu apapun. Jangan berhenti pada pandangan jamalullah atau keindahan Allah. Maka niscaya kita akan mabuk dan takjub di dalamnya. Jadi dipahami bahwa untuk sampai kepada Allah dengan melalui 4 tahapan, yaitu jalalullah, kebesaran Allah dan juga keagungan Allah, jamalullah, keindahan Allah, qaharullah, kekerasan atau kepastian Allah, kamalullah, kesempurnaan Allah. Untuk bisa menaiki tahapan-tahapan tersebut agar sampai kepada kamalullah, kesempurnaan Allah, maka wajib baginya satu pandangan, yaitu Allah tanpa melalui perantara selain Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu meliputi setiap yang maujud, termasuk pada diri sendiri. La maujudun illallah. Sehingga yang dikatakan sebenar-benarnya guru atau mursyid murabbi adalah Nur Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang kunci pintu surga, Miftahul Jannah. Siapapun mereka, jika satu yang ia pandang yaitu Allah melalui hakikat Nur Muhammad yang meliputi sekalian alam, maka tidak ada sebutan yang pantas bagi dirinya selain arif billah. Jika masih ada pandangan yang terbatas atau dibatasi tentang hakikat Nur Muhammad itu pada beberapa diri saja, maka belum pantas baginya menyandang sebutan arif billah. Melainkan mereka itu masih disebut dengan orang yang berada pada tarekat atau masih dalam perjalanan menuju kepada Allah. Mursyid murabbi tidak hanya ada pada satu diri, melainkan ia meliputi setiap kaum maujudi. Siapa yang sanggup mematikan diri, itulah langkah awal menuju diri yang sejati. Jangan tertipu dengan apa yang dipandang, karena semuanya hanyalah bayang-bayang. Tidak terpisah al-haq dengan selayang pandang. Belumlah dikatakan sebenar-benarnya mengenal sebelum engkau mengerti jalal, jamal, qahar dan kamal. 4 sifat yang mawujud dan nyata pada nurnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.